Oke, kalian udah lihat yang three-tier arsitekturnya kayak gini ya. Ini goals kita. Jadi yang penting adalah kita bisa misahin uh, at least logical layer antara public application dan data ini terpisah. Nah, cuman gini. Jadi ketika kita translate ini menjadi AWS, ini kita ada sedikit modifikasi karena uh, untuk mempersingkat waktu juga. Ini agak kita rubah ya, agak kita rubah. Jadi kita rubah menjadi seperti bawah, jadi dari atas ke bawah. Oke, mungkin bagi kalian yang sadar, sebenarnya perubahannya itu yang awalnya kita punya 3 VPC, ini cuma jadi 2 VPC, ya kan? Jadi uh, yang tadi kita punya VPC public, application dan data, ini kita rubah jadi public sama data doang. Benar, secara physical ini kita berkurang dari 3 jadi 2. Kenapa? Karena application layer ini kita rubah jadi subnet private di sini nih. Jadi application berubah jadi subnet private di sini. Nah, ini masih masuk dalam satu VPC public. Cuman tetap aman karena yang bisa diakses oleh internet hanyalah subnet public di sini. Kita udah setting subnet publicnya di sini. Nah, dari public ini akan ngehit untuk subnet private di sini. Tuh. Nah, kenapa dia bikin kayak gini? Karena gini, pada konfigurasi di atas, ya, konfigurasi ini agak tricky. Ketika NLB harus masuk ke ALB, ini harus nembak ke IP-nya, ya kan? Ya, agak ribet lah mappingannya. Nanti malah harus pakai IP, padahal IP-nya berubah-ubah. Sedangkan kalau misalkan di sini, ini bisa tinggal nembak pakai target name instance-nya aja gitu, ARN-nya aja. Jadi setelah beberapa modifikasi kita go with this, harusnya nggak masalah. Karena balik lagi, logically ini terpisah subnet public khusus untuk internet kebuka di sini. Untuk private ini juga spesifik di CIDR ini. Oke. Nah, kurang lebih kayak gini ya. Jadi sama persis kayak tadi, bedanya adalah cuman butuh satu transit gateway antara VPC public ke VPC data. Butuh di sini doang. Tuh, ini CIDR-nya. Jadi in total di dalam VPC public ini punya CIDR ini /23 ini dipisah jadi 2. Jadi yang 203.01120/25 sama untuk subnet private itu di sini. Nah, jadi dia masing-masing public dan private itu punya room-nya masing-masing. Jadi nggak nyampur lah. Tetap bisa kita pisahin. Oh, masalah di subnet ini, masalah di subnet ini masih bisa dipisahin. Oke, kita lanjut ke bentukan Terraform-nya kayak gimana sih? Oke, kelihatan ya. Jadi gampangnya aja. Jadi kita lihat dari main.f-nya ini var region. Di sini pakai AWS. Var region ambil dari mana? Oh, dari sini. Variables. Regionnya apa? Nih, US 01. Ya, ini kalian bisa setting sendiri kayak user IAM-nya apa, account ID-nya berapa, terus ini environment type-nya apa. Jadi kalian bisa setting variable-variable yang kalian mau. Ya, seperti variable pada umumnya lah. Nah, di sini gue jelasin lebih ke VPC-nya ya. Jadi, kalau kalian ingat, kita punya beberapa bagian di sini. Gue balik lagi ke sini. Kita punya bagian satu. Bagian VPC. Berarti kita harus mengkonfigurasi VPC-nya apa. Benar ya? Yang kedua, kita harus mengkonfigurasi subnet public, subnet private. Oke. Di sini juga ada VPC data tanpa subnet di sini. Kita juga harus mengkonfigurasi routing table ada di sini nih. Routing table di sini, dan AWS Transit Gateway. Jadi kurang lebihnya yang harus kita define itu adalah 1 VPC-nya, 2 subnet-nya, 3 Transit Gateway-nya, 4 routing table-nya. Nah, ditambah lagi gimana sih kita nggak ngelakuin konfigurasi Kubernetes-nya di sini. Ya, contoh ini dulu deh. Kita nggak usah masuk aplikasi, kita masuk ke Kubernetes sama load balancer-nya dulu. Jadi di sini. Oke, ditambah ada ingress-egress-nya juga. Ya sebenarnya lebih ke arah input output-nya aja ya. Request in, request out ke internet.
Oke. Nah, kita balik ke code. Jadi di sini ini kita bikin resource itu public. Kalian lihat di sini ya. Ini di sini CIDR-nya ini enable hostname support ini. Terus kita bikin juga data. Nah, ini dihiraukan aja nih. Kita udah nggak pakai ya. Udah nggak pakai. Dihiraukan aja lah. Oke. Nah, kita udah bikin resource-nya. Nah, kita gimana bikin subnetnya? Oke, subnetnya di sini. Nah, ini ya subnetnya. Nah, di sini karena ini public, kita di sini true. Ya kan? Terus kalian juga pilih lihat sampingnya. Count ini maksudnya apa? Count ini itu ngikutin dari availability. Jadi karena di sini punya availability zones ya. Data ada availability zones-nya ada di mana aja. Ini bisa jadi ada multiple karena ada lebih dari satu available zones-nya. Dan ini ngikutin indeksnya tergantung availability zones-nya bakalan bisa pakai yang ini atau pakai ini. Ya tapi anyway, ini akan ngebuat subnet public. Di sini akan ngebuat subnet private. Oke, tadi VPC public udah, subnetnya kita udah juga, ada subnet public, subnet private. Oke ya. Nah, terus kita butuh bikin apa lagi? Kita butuh untuk bikin routing table. Ya kan? Routing table buat apa? Yang tadi mengkoneksikan antara daripada public ke data. Nah, bisa lihat sini. Nah, ini lihat di sini kita nambahin 2 untuk yang internet private sama yang untuk yang internet aja. Nah, di sini ngedefine table root-nya. Table root-nya di sini. Ini table association adalah isinya. Jadi bisa dibilang yang ada di sini itu kalian ngedefine apanya ya? Kalian ngedefine table-nya dulu, terus nanti diisi apa aja nih? Nah, itu di sini. Jadi association tuh isiannya. Isian mappingan dari instance yang ada dalam VPC. Nah, ini. Nah, terus kita bikin TGP-nya. TGP-nya itu apa berarti TGP-nya? TGP adalah ini lupa. Yang di sini tuh yang data ya. AWS subnet data juga dibikin di sini. Ini nggak usah deh, ini dirawain aja nih, application karena nggak kita pakai. Juga dipakai. Nah, ini juga dipakai routing table untuk di data. Nah, ini untuk table association di data. Tadi gue pikirin, ini tuh kalian anggapnya kayak create table dalam SQL. Ini adalah insert. Nah, ini rows-nya, ini table-nya. Tuh. Jadi, udah semua ya. Satu VPC-nya dia udah dibikin, ada public, ada data. Subnet-nya, subnet di public, ada private. Terus, di dalam situ ada routing table untuk public, routing table untuk data. Di sini. Oke, jadi kan tadi kita udah bikin resource-nya, VPC-nya, subnet-nya, routing table-nya, terus kita bikin transit gateway-nya, itu masing-masing komponennya udah kita buat. Sekarang selanjutnya yang kita lakuin adalah mappingin routing-nya. Jadi kan tadi kita cuma bikin resource-nya aja, sekarang kita baru mappingin mana kemananya gitu. Nah, ini bisa dilihat di routing TF. Yang pertama kita attach dulu ya, kita attach untuk subnet private untuk bisa dimasukin ke transit gateway. Jadi routingan table di AWS subnet ini dimasukin di sini. Untuk data juga hal yang sama karena kan mereka berdua akan masuk ke transit gateway ya. Mereka kan ada koneksi, maka harus kita masukin. Ini. Setelah itu, nah di sini dari private root table itu berarti source-nya dia akan destination ke data. Jadi dari private ke data. Jangan kebalik ya, karena emang ini tuh tergantung direction-nya, dia
dari mana ke mana, bukan berarti dua arah. Ini dari private buat ngalahin ke data. Kalau nggak ada ini gimana? Kalau nggak ada ini berarti nanti dari private nggak bisa ngakses data. Itu nggak bisa ngakses VPC data. Ini lewat mana? Lewat transit gateway. Nah, kayak gini. Dimana tadi di transit gateway kan udah kita masukin routingan table kayak ini data ya. Nah, setelah itu kita juga masukin ini dari private. Jadi dari AWS subnet private ini bisa ngakses internet. Jadi 0000 ini adalah internet. Nah, ngakses internetnya lewat mana? Oke, jadi ketika private itu 000 akan diterusin ke gateway, NAT gateway di sini ya. NAT gateway, nah di sini. Jadi NAT gateway ini ada di dalam public ya, ada dalam public subnet. Jadi yang awalnya di sini dia private akan dipindahin ke subnet public. Nah, di subnet public yaitu di NAT. Nah, NAT itu dia akan, kalau kalian familiar sama NAT, NAT itu akan ngerubah IP kalian menjadi IP NAT. Jadi IP private, subnet private ini nggak akan ke-expose karena akan ditranslasi oleh NAT. Nah, garis bawahnya juga nanti dari NAT ini dia akan mengakses internet. Jadi NAT ini kan udah ada di public subnet kan. Nah, di public subnet ini dia bisa mengakses internet. Jadi nanti dari sini ketika udah di NAT di public subnet ini bisa mengakses lewat internet gateway. Nah, kenapa lewat NAT? Oke, kenapa lewat NAT? Pertama, supaya dari private IP-nya nggak kelihatan. Dan ini tuh sifatnya nggak bidirectional. Jadi cuma unidirection, di mana dari private ditembak ke internet. Cuman outbound-nya aja, inbound-nya nggak. Gitu. Jadi itu gimana caranya bisa connect ke internet ya. Nah, gimana kalau misalkan dari data? Nih ya, jadi tadi kan kita dari subnet private, dari subnet public, gimana kalau misalkan data? Nah, ketika dari subnet data pengen akses internet, dia itu akan sama nih destination internet akan lewat transit gateway di sini. Nah, dari sini akan ngarahin ke transit gateway. Kalau yang ini kayaknya lebih enak ini nih. Oke. Nah, sorry yang atas dulu ya. Berarti yang atas ini akan ngeroutingin dari data ke public, ke VPC public. Nah, sini ya. Jadi gimana caranya dari VPC data bisa ke VPC public. Ya public ini berarti ini ada dua ya, ada apa namanya? Termasuk yang subnetnya public, termasuk yang subnetnya private juga. Oke. Nah, di sini kalau data pengen akses internet itu juga bisa, tapi lewat transit gateway juga sama. Nah, di transit gateway dia ada nge-handle ini. Oke, jadi nanti ketika ada destination-nya ke 000 ataupun kayak default-nya gitu, dia akan diarahin ke sini. VPN Internet Gateway, di mana ini adalah ini dari ini. Gitu. Nah, baru nanti dari sini flow-nya sama kayak subnet private. Jadi dari sini masuk ke NAT, masuknya lagi ke internet gateway. Jadi tetap bisa ngakses internet dari data. Oke, bisa dilihat di sini. Ya, ini gue jelasin dikit tadi yang maksudnya public itu gimana, public NAT terus ke internet gateway. Jadi semua yang ada di private subnet ya, private subnet ini akan nembak ke NAT gateway dulu. Nah, dari NAT gateway akan ditranslate IP-nya baru ke internet gateway. Nah, ini kayak gini. Oke, ini gue geser. Oke, gini ya, kurang lebih biar kelihatan. Dari yang tadi semua akan membuat seperti ini. Ini transit gateway-nya antara VPC data ke VPC public. Di sini ada subnet public, ada subnet private. Dan ini NAT-nya, ini internet gateway-nya. Jadi kalau misalkan dari subnet private dia pengen ngakses internet, dia akan lewat sini dulu nih ke NAT. Tapi cuma outbound ya, ingat cuma outbound. Dari NAT akan ke IGW baru dia bisa egress ke internet.
Kalau misalkan dia mau dari data, berarti dari data, transit gateway, private, NAT di subnet by public, terus ke IGW gitu kan. Kurang lebih kayak gitu sih.